Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial ini saya akan menjelaskan kunci jawaban tryout UTBK strip 1 2020 tentang pemahaman bacaan dan menulis. Soal nomor 1, konteks. Saya bacakan. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, alam, dan pariwisatanya. Salah satu buktinya adalah tradisi pengobatan sikiri. Kiri atau sikiri adalah orang yang sangat dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dengan cara ritual tertentu. 4. Ritual tersebut dilakukan suku Mentawai Sumatera Barat. 5. Bentuk dari ini adalah adanya dari turuk, tarian yang dimaksudkan untuk menjalin obrolan dengan arwah leluhur atau ukui. 6. Sebelum melakukan ritual tari-tarian, diawali dengan mengolah daun-daunan yang digunakan sebagai ramuan obat. Dan saat mengolah obat, sikiri membacakan mantra. 7. Mantra tersebut adalah cara masyarakat setempat untuk berkomunikasi sikiri dengan arwah para leluhur untuk membantu pembuatan obat tersebut. 8. Masyarakat setempat percaya seseorang sakit, berarti jiwanya sedang meninggalkan tubuh. 9. Ia memerlukan pengobatan khusus seperti kekuatan spiritual yang tinggi untuk mengobatinya. Dapat kembali sembuh. 10. Setelah obat dari dedaunan selesai dibuat, dilakukan ritual tarian turuk. Suku Mentawai lekat sekali dengan kehidupan, yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Dalam hal ini, suku Mentawai menganut paham 13. Mereka percaya bahwa hubungan antara manusia dan arwah para leluhur harus dijaga dengan baik agar tercipta keselarasan. 14. Konon, seseorang yang menjadi sikiri cukup memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai. 15. Tak hanya ahli dalam obat-obatan, seorang sikiri juga mendapat kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang hingga upacara kematian. 16. Menjadi seorang sikiri pun mempunyai pantangan yang tidak boleh dilanggar. 17. Pantangan tersebut seperti dilarang memakan hewan pakis, babi, bilau, monyet khas Mentawai, belut, tupai, dan juga kura-kura. Sumber dari berita tersebut diadaptasi dari https://www.genp.co. Judul yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawabannya opsi D, sikiri tradisi pengobatan kuno suku Mentawai. Dan kenapa dijawab opsi D? Karena pembahasan soal nomor 1, judul adalah kepala karangan yang diletakkan pada bagian atas sebuah teks yang dapat menyiratkan isi teks tersebut. Judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan isi karangan. Jadi secara umum teks tersebut membahas tentang sebuah tradisi asli dari suku Mentawai. Tradisi tersebut ialah sikiri sebagai bentuk pengobatan kuno yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit tanpa campur tangan medis atau secara modern. Jadi kembali ke zaman dulu penyembuhannya. Kalau sekarang pakai dokter. Dari pembahasan isi dalam teks tersebut dapat disusun judul yang relevan. Dalam hal ini judul yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawabannya opsi D, sikiri tradisi pengobatan kuno suku Mentawai. Next, soal nomor 2. Pilihan kata yang tidak tepat pada paragraf pertama adalah C, obrolan. Kita lihat paragraf pertama. Ya, obrolan. Karena pilihan kata atau diksi kata yang dipilih untuk mengungkapkan gagasan agar diperoleh efek tertentu sesuai harapan. Kata atau diksi dapat berpengaruh terhadap keefektifan sebuah kalimat. Pilihan kata obrolan pada kalimat keempat tidak tepat digunakan. Kata obrolan biasanya digunakan pada situasi yang bersifat tidak formal. Mohon maaf. Seharusnya kata yang digunakan ialah komunikasi karena lebih bersifat formal. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, untuk soal nomor 3. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf ketiga adalah konjungsi. Konjungsi berarti kata yang menghubungkan kata, frase dengan frase, kalimat atau paragraf. Penggunaan konjungsi harus mengacu pada fungsinya masing-masing.
mulai dari konjungsi intrakalimat, antar kalimat, maupun antar paragraf. Jawabannya nomor 3 yaitu opsi A, apabila, agar, dan lalu. Konjungsi yang mesti digunakan pada paragraf ketiga ialah apabila yang menandai syarat atau janji dan agar yang menandai harapan. Kemudian untuk konjungsi lalu yang menyatakan kelanjutan, ketiga konjungsi tersebut termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang ada di dalam kalimat itu sendiri. Oleh sebab itu jawaban untuk nomor 3 opsi A. Soal nomor 4 lanjut. Kata yang dirujuk oleh pronomina ia dalam kalimat 9. Kita lihat kalimat 9. Kalimat 9 ia memerlukan pengobatan khusus seperti kekuatan spiritual yang tinggi untuk mengobatinya. Ya, lanjut. Jawabannya adalah opsi D, seseorang. Kata rujukan berarti kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kata rujukan memiliki ragam macam, yakni kata rujukan benda atau suatu hal, kata rujukan orang, dan kata rujukan tempat. Kata yang dirujuk oleh pronomina ia dalam kalimat 9, seseorang. Dalam kata seseorang yang diacu tersebut terdapat pada awal kalimat, intrakalimat. 8. Ditulis sebelum pronomina ia. Hal itu sejalan dengan kaidah kata rujukan, yakni lazimnya kata yang dirujuk terdapat pada bagian atau kalimat sebelumnya. Jadi dengan demikian jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 4 opsi D. Lanjut soal nomor 5. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf keempat adalah jawabannya opsi D, tradisional, animisme, dan sakral. Maksud dari kata istilah adalah diambil dari kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Misalnya istilah anakronisme, plor, alut, stiliska, tragedi, komedi, dan sebagainya, termasuk istilah dalam bidang keilmuan sastra. Istilah yang dipakai untuk melengkapi paragraf keempat adalah tradisional yang bermakna menurut tradisi, dan animisme yang berarti kepercayaan terhadap roh yang mendiami suatu benda alam. Kemudian istilah sakral yang bermakna keramat atau suci. Ketiga istilah tersebut relevan dengan konteksnya dan berkaitan dengan bidang kebudayaan. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 5 yaitu opsi D, tradisional, animisme, dan sakral. Next lanjut soal nomor 6. Konteks. Judul akan ada kedamaian. Paragraf pertama. Keluarga merupakan pilar utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Sayangnya keluarga tidak dianggap sebagai sekolah pertama. Paragraf 3. Sebelum anak belajar berbagai hal di rumah atau lembaga pendidikan, ia terlebih dahulu akan belajar apapun dari orang tua atau di keluarganya. Paragraf 4. Dalam hal ini orang tua harus menjadi pendidik buat buah hatinya dengan mengajarkan berbagai macam norma, nilai, budaya yang positif. Nomor 5 paragraf. Selain sudah tentu, orang tua juga harus mampu menciptakan interaksi sosial yang nyaman sehingga anak merasa betah di rumah. Lanjut nomor 6. Paragraf ke-6. Salah satu hal yang penting diajarkan di keluarga adalah budaya damai. Paragraf 7. Rumah adalah tempat untuk menyamai budaya damai sejak usia dini hingga dewasa. Paragraf 8. Penamaan budaya damai tidak cukup dilakukan memberi nasihat agar anak tidak melakukan kekerasan kepada siapapun. Paragraf 9. Namun seharusnya mesti mencontohkannya secara langsung dalam kehidupan keluarga. Untuk paragraf 10 kita baca, tanpa teladan nyata dari orang tuanya, penanaman budaya damai akan sia-sia. Paragraf 11. Penanaman budaya damai di lingkungan keluarga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Orang tua harus memulai dengan memberi contoh dan teladan. Paragraf 12. Paragraf 13. Misalnya, apabila orang tua bertengkar maka tidak mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi menggunakan tindak kekerasan. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Paragraf ke-14.
Sehebat apapun pertengkaran di dalam rumah, hendaknya orang tua bisa menyelesaikannya dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Paragraf ke-15. Orang tua harus memberikan pembelajaran kepada buah hatinya bahwa menyelesaikan masalah tak perlu dengan amarah, tapi dengan kekeluargaan. Paragraf ke-16. Apabila ada perselisihan di antara anggota keluarga, hendaknya tidak diselesaikan secara sepihak tetapi dengan musyawarah untuk tujuan mencapai mufakat dengan mencapai kerukunan dan keadilan kekeluargaan. Paragraf ke-17. Orang tua bisa berperan sebagai mediator untuk melakukan kompromi kepada para pihak-pihak terkait, untuk duduk bersama berbicara baik-baik demi mencapai kesepakatan. Paragraf 18. Jika seorang anak sudah terbiasa tumbuh dan berkembang dalam budaya damai, maka ia akan menjadi pribadi yang menebar kasih sayang terhadap sesama dan mencintai perdamaian. Paragraf 19. Bahkan bisa saja kelak akan menjadi juru damai. Paragraf 20. Namun sebaliknya, jika anak terbiasa dengan amarah di rumah, maka bisa saja ia akan menjadi sosok pemarah dan temperamental. Paragraf 21. Ada adagium yang menyatakan jika seseorang anak dibesarkan dengan permusuhan atau kekerasan, maka dia akan belajar membenci. Sebaliknya, manakala dibesarkan dengan kasih sayang dan dalam persahabatan, maka dia pun belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Sumber berita tersebut diadaptasi dari http://aida.org.id. Perbaikan yang tepat pada judul teks tersebut adalah jawaban opsi A, membangun budaya damai dari rumah. Karena dalam judul tersebut, judul adalah kepala karangan. Kembali lagi ke kepala karangan yang diletakkan pada bagian atas sebuah teks yang dapat menyiratkan isi teks tersebut. Judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan, berarti semua isi karangannya. Judul akan ada kedamaian bersifat umum dan kurang spesifik, sehingga tidak mewakili keseluruhan isi teks, hanya bersifat spesifik. Selain itu, judul tersebut terlalu singkat. Seharusnya terdapat poin pembahasan dalam judul seperti membangun, budaya, damai, dan rumah. Dengan begitu, judul yang tepat ialah membangun budaya damai dari rumah. Untuk soal nomor 6, jawabannya yaitu opsi A. Lanjut untuk soal nomor 7. Kita bacakan. Kalimat yang tidak padu atau kalimat yang kurang tepat dalam paragraf pertama terdapat pada nomor B. Jawabannya opsi B. Paragraf 2. Ya, kita lihat paragraf kedua berbunyi, sayangnya keluarga tidak dianggap sebagai sekolah pertama. Ya, kita lihat. Kepaduan atau koherensi paragraf adalah kekompakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya pada paragraf. Kepaduan paragraf dapat dilihat dari susunan kalimat yang logis, lewat kata-kata yang relevan atau ungkapan-ungkapan pengait antar kalimat. Kalimat 2 menimbulkan ketidakpaduan pada paragraf karena memuat pernyataan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan kalimat lainnya, terutama pada kalimat 3. Pernyataan tentang keluarga tidak dianggap sebagai sekolah pertama. Bertentangan dengan kalimat ketiga bahwa anak belajar apapun dari orang tuanya atau keluarganya. Ketidakpaduan tersebut intinya karena penggunaan kata tidak pada kalimat kurang tepat. 2. Dengan menghilangkan kata tidak pada kalimat kedua dapat membuat paragraf menjadi padu. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 yaitu opsi B. 2. Next. Soal nomor 8. Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf kedua terdapat pada nomor, jawabannya opsi D. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif yaitu kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Sementara itu, kalimat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah tersebut termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf kedua terdapat pada nomor 9. Next, singkat, kita lanjut.
penambahan kata orang tua dan penghilangan kata mesti. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 yaitu jawaban opsi D, 9. Kalimat yang kurang efektifnya terdapat di 9. Paragraf ke-9. Lanjut. Soal nomor 9. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat dalam paragraf keempat ditandai dengan nomor. Jawabannya di sini opsi 11. Opsi A, 11. Karena tanda baca yaitu simbol dalam bahasa, di mana simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Tanda baca diantaranya tanda koma, tanda titik koma, tanda petik dua, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Masih banyak-banyak macam tanda baca. Next, lanjut. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat 11. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk opsi 9 yaitu A, 11. Karena yang dipertanyakan pemakaian tanda baca yang tidak tepat, maksudnya kurang tepat atau tidak padu. Banyak istilah-istilah kalau kayak gitu. Lanjut, soal nomor 10. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf ke-6 adalah jawabannya opsi D. Dengan demikian, rumah bisa menjadi salah satu tempat menyemai budaya, damai bagi anak-anak. Pembahasan soal nomor 10. Maksud dari paragraf rumpang adalah susunan paragraf yang tidak lengkap atau ada kalimat yang dihilangkan. Jadi dalam mengisi paragraf rumpang dengan kalimat perlu diperhatikan apa fungsi dari kalimat tersebut. Pada paragraf ke-6 tersebut, paragraf rumpang harus diisi oleh kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama. Pada bagian ini, kalimat berfungsi memberikan penegasan atau penjelasan khusus terhadap gagasan utama pada kalimat utama. Dengan demikian, kalimat yang dapat mengisi paragraf rumpang tersebut ialah dengan demikian, rumah bisa menjadi salah satu tempat menyemai budaya damai bagi anak-anak. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 yaitu opsi D. Lanjut. 11. Soal nomor 11. Konteks. Teks berikut ini diikuti oleh 5 butir pertanyaan. Soal di bawah pertimbangkanlah apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tabel tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia B, C, D, atau E. Pemahaman mengenai 1. Ini kurang jelas ya ini. Konsep, prinsip konsep. Next, lanjut aja. Mekanik iklim khususnya di wilayah Indonesia sangat penting dalam usaha melakukan mitigasi atau adaptasi terjadinya bencana iklim. Hal tersebut menjadi sangat penting karena studi yang dilakukan mengenai iklim di masa lampau paleoklimat. Menurut peneliti iklim dan lingkungan masa lampau Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sri Yudawati Cahyarini, untuk memahami cara kerja iklim diperlukan pemahaman historis iklim itu sendiri. Paragraf 2. Padahal diperlukan data parameter seperti iklim, permukaan laut, curah hujan, salinitas, dan lain-lain dalam skala waktu yang panjang yang melebihi cakupan data pengukuran. Paragraf ketiga. Dipahamkan, iklim masa lampau akan membantu dalam memahami iklim masa sekarang untuk meningkatkan keakuratan model prediksi iklim. Kata Yuda, Selasa 48 seperti dikutip dari lipi.go.id. Yuda mengatakan data iklim masa lampau dapat disediakan oleh arsip iklim, seperti pada karang, sedimen laut, sedimen danau, speleotem, lingkaran pohon, dan lain-lain. Indonesia memiliki lengkap semua jenis arsip iklim, bahkan termasuk arsip iklim inti Bores atau ice core yang dapat dijumpai di Puncak Jaya atau Papua, wilayah Papua. Setiap arsip iklim menurut Yuda memiliki resolusi yang berbeda-beda dalam penyediaan data iklim dan saling melengkapi satu sama lainnya. Sebagai contoh, arsip iklim sedimen laut mampu menyediakan informasi iklim sampai jutaan tahun lampau dengan resolusi data puluhan ratusan tahun. Wow. Untuk arsip iklim
Sekarang mampu menyediakan data dengan resolusi lebih tinggi, yaitu bulanan. Namun mampu menyediakan informasi iklim paling tidak sampai ratusan ribuan tahun lampau. Dalam arsip iklim, kata Yuda terkandung unsur-unsur kimia yang dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi suhu permukaan laut, salinitas, curah hujan, dan lain-lain yang dikenal dengan istilah data proxy. Diadaptasi dari https://www.darilaut.id. Jawaban. Untuk pembahasan nomor 11, jawabannya opsi E, mekanisme. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna khusus dalam bidang tertentu. Penulisan istilah dalam bahasa Indonesia mengacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Khusus. Istilah mekanik perlu diperbaiki karena penggunaannya tidak sesuai dengan konteks kalimat. Istilah mekanik memiliki arti seorang ahli mesin sehingga tidak sesuai dengan konteks kalimat. Seharusnya kata yang tepat ialah mekanisme, yang berarti cara kerja. Oleh karena itu, jawaban nomor 11 yang paling tepat opsi E. Lanjut nomor 12. Jawabannya opsi B. Dengan begitu, konjungsi kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata frase, kalimat atau paragraf. Penggunaan konjungsi harus mengacu pada fungsinya masing-masing, mulai dari konjungsi, intrakalimat, antar kalimat, maupun antar paragraf. Penggunaan konjungsi padahal perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan fungsinya. Konjungsi padahal digunakan untuk menyatakan pertentangan. Konjungsi padahal perlu diganti dengan konjungsi dengan begitu yang dipakai untuk menyatakan akibat. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk opsi B. Soal nomor 12. Lanjut soal nomor 13. Pemahaman. Ya, kita lihat. Pemahaman dipahamkan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Kata berimbuhan sendiri ada yang dibubuhi awalan, sisipan akhiran, dan awalan akhiran. Penulisan kata dipahamkan perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan kaidah pembubuhan. Imbuhan afiks yang benar, kata dipahamkan di kan plus paham membentuk kata kerja pasif, seharusnya diganti dengan kata pemahaman, pean plus paham yang membentuk kata benda. Hal itu karena sesuai dengan peran kata tersebut dalam kalimat. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 yaitu opsi C, pemahaman. Pean plus paham, pemahaman. Soal nomor 14, rekonstruksi. Kata serapan. Kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain. Kata yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia akan termuat di dalam bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan kata rekonstruksi perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Kata ini berasal dari kata reconstruction dalam bahasa Inggris. Kemudian penulisan kata reconstruction diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rekonstruksi. Jadi penulisan yang tepat ialah rekonstruksi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi C untuk soal nomor 14. Untuk soal nomor 15, geokimia. Ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya. Dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna, ejaan dalam bahasa Indonesia mengacu pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan PUEBI. Dalam menulis istilah pun perlu mengacu pada ejaan yang benar. Penulisan kata geo/kimia perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan KBBI. Garis miring dihilangkan dan penulisan disatukan menjadi geokimia tanpa garis miring. Kata geokimia sendiri berarti cabang ilmu kimia tentang susunan bumi dan penggolongan unsur-unsur yang terdapat dalam bumi. Dengan begitu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 yaitu opsi D. Yaitu saja tentang pembahasan kunci jawaban tryout UTBK, pemahaman bacaan dan menulis. Untuk selanjutnya kalian bisa
klik tombol subscribe dan like supaya tidak ketinggalan tryout atau pembahasan-pembahasan dari saya. Sekian dari saya. Akhir kata, assalamualaikum.